Kita akan berbicara tentang requirement dokumen. Ini tadi saya bahas di awal. Ini dokumen yang sangat penting sekali. Sangat penting buat melakukan deal, ya. Buat melakukan deal itu kita butuh yang namanya requirement dokumentasi. Requirement documentation itu penting karena ini sebagai acuan seorang developer dalam mengerjakan apa saja yang termaktub di dalam sistem tersebut. Apakah fitur A ini seperti apa sih? Fitur B ini seperti apa sih? Fitur C ini seperti apa sih gitu. Kadang-kadang kan yang dipersoalan adalah eh, fitur A gitu ya. Ada nih fitur A, cuma ditulis misalnya fitur A gitu ya. Misalnya apa? Eh, Membuat sebuah eh, modul CRUD gitu ya. Create, read, update, delete untuk sebuah berita misalnya. Di dalam berita itu ada kolom apa saja gitu. Nah, itu perlu detail gitu ya di dalam requirement tersebut. Jadi nggak bisa cuma bilang fiturnya fitur CRUD untuk pembuatan berita, nggak bisa. Harus harus rinci di dalam requirement ini. Makanya biasanya yang paling lama adalah di dalam pembuatan requirement dokumentasi ini. Ini paling paling lama. Karena nanti dia akan ada urusannya nanti dengan dokumentasi desain. Ya, nanti dia harus merunutkan. Karena sekalinya ini salah gitu ya, maka akan diterjemahkan salah terus ke dalam pengerjaannya gitu. Makanya butuh requirement dokumentasi yang memang menyeluruh dan detail sekali gitu. Nah, dokumentasi requirement ini sebagai acuan developer. Kemudian untuk memahami, untuk kita semua akhirnya mempunyai pemahaman yang sama terhadap proyek tersebut. Ya, jadi nggak simpang siur. Kita punya kiblatnya, ya. Kita punya kiblat eh, referensi ketika ke dalam pengerjaan. Kemarin kayaknya nggak begini deh. Coba-coba lihat lagi dokumennya. Ya, seperti itu, menjadi rujukan terus, menjadi rujukan. eh Wah ini ada yang salah nih, nggak begini nih konsepnya. Balik lagi kayak gitu. Nah, itu requirement documentation itu sebagai sebagai acuan. Jadi teman-teman semua, ini jangan pernah diabaikan, gitu ya. Walaupun untuk sebuah proyek kecil di levelan misalnya tadi side job atau proyek-proyek kecil yang berhubungan dengan klien-klien kita. Mainkan di sini terlebih dahulu. Saya kalau ada proyek-proyek seperti ini, saya selalu memastikan kebutuhannya apa. Nanya dulu ke klien, kebutuhannya apa. Oh, kebutuhannya untuk bikin ini. Gitu. Eh, Oke, kemudian kita breakdown lagi. Kebutuhan yang ini, modul A ini, sampai sejauh mana? Apakah hanya sebatas read saja, gitu, misalnya read alis gitu ya, ya misalnya, ataukah memang di sini sistemnya ada semacam privilege role, gitu ya, semacam ada hak akses yang berbeda-beda dalam setiap role-nya, atau kayak gimana? Nah itu dibahas detail tuh, makanya biasanya tektokan ribut-ributnya gitu ya, ribut tanda kutip gitu ya, itu di requirement ini. Di requirement ini eh, penting sekali untuk kita cegah lah terlebih dahulu supaya enak pekerjaan selanjutnya. Kemudian juga fungsinya dia mencegah perubahan yang tidak terdokumentasi. Jadi kadang-kadang begini teman-teman, ada kalanya requirement documentation ini itu dibuat. Lalu kemudian di tengah jalan itu ada perubahan. Itu sebuah keniscayaan. Ya, ya perubahan itu harus diupdate lagi di dalam requirement dokumentasi ini. Dia akan ada yang namanya perubahan requirement gitu. Itu harus masuk ke dalam dokumentasi tersebut. Seperti itu. Nah, ini requirement dokumentasi. Ya.
Baik, saya lanjutkan. Semoga ini tidak terlalu kecepatan, gitu ya. Tapi slide saya nggak banyak, saya cuma ada 10 slide. Ini udah slide keberapa ya? Ini di slide ketiga. Nah, kemudian ada dokumentasi desain. Nah, ini juga penting. Ya, kita butuh juga yang namanya mock up desain, gitu ya. Walaupun kadang-kadang dari desain kemudian sampai implementasi itu ada perubahan, ya itu hal yang biasa. Tapi jangan sampai terlalu jauh perubahan-perubahan itu, gitu. Makanya ada panduannya, ada dokumentasi desain. Untuk memastikan apa konsistensi antara desain dan hasil akhir, gitu. Gitu. Kadang kan kita kalau apalagi developer ya, developer itu eh, daya untuk memvisualkan sebuah aplikasi itu tidak secantik orang desain. Ya, dia butuh semacam visualisasi. Oh, desainnya seperti ini. Ya. Oh, flow-nya seperti ini. Ya. Oh, UI UX-nya tadi seperti itu. Sehingga seorang developer, pembuat sistem, dia akan melihat acuannya dalam sebuah desain tadi. Jadi tadi memastikan sebuah konsistensi antara desain dan hasil akhir. Dan desain ini, dokumentasi desain ini, dia akan juga mendukung gitu, perencanaan untuk sebuah testing. Jadi teman-teman semua, di tim saya itu bukan sekedar bagian dokumentasi, tapi kami juga ada audit, ya. Di kami ada audit, di kami juga ada tim QA, QA QC. Ya. Maka kami melihat setelah menjalani pengujian terhadap sebuah aplikasi gitu, ya, kami membutuhkan dokumen yang menjelaskan tentang produk tersebut. Sistemnya jalannya kayak gimana. Untuk mempelajari lebih cepat. Ya. Kalau kita hanya apa namanya langsung dikasih aplikasi yang sifatnya production, itu bisa jadi lebih lebih lama. Ya. Tapi kalau disuruh baca dokumentasinya, kita bisa menelusuri bagian-bagian mana yang memang nanti bisa kita testing gitu. Baik testing secara manual ataupun testing secara automation. Ya, kita butuh tuh dokumentasi tersebut. Jadi teman-teman semua uh, untuk desain ini memang pentingnya sampai sejauh itu. UI UX yang paling penting ya flow-nya. Karena nanti kita bisa konsisten juga dalam pengujian akhirnya. Oke, baik. Itu dokumentasi yang kedua, bagian desain. Lalu berikutnya, ada dokumentasi yang sifatnya dokumentasi atau jenisnya teknikal. Jadi dokumentasi teknikal inilah yang kadang-kadang seringkali ya, kalau saya bilang seringkali dilewati oleh developer, oleh tim infra, gitu ya, untuk kita lakukan dokumentasi. Kenapa? Karena mereka menganggap penting nggak penting. Ya. Karena biasanya dokumentasi teknikal ini dikerjakan setelah proyek itu selesai. Ya. Proyek itu selesai, kemudian kita rangkum lah semua hal data yang berceceran itu gitu ya, yang baik ada di developer ataupun yang ada di infra gitu ya. Kemudian kita susun data-data yang berserakan ini dalam satu dokumen. Ya. Sehingga dokumentasi ini menjadi penting untuk seorang developer lain ya dalam memahami sistem. Ya. Saya ngebayangin kemarin ada sebuah kejadian juga di
di kantor gitu ya, seorang section head-nya gitu ya yang sudah diamanahkan atau sudah diberikan tugas untuk menyusun poin-poin dokumentasi tersebut gitu ya. Kemudian sampai dia resign gitu ya. Dia tidak menyusunnya. Dia tidak menyusun. Sampai akhirnya penggantinya pun harus kelabakan. Mana bagian ini, mana bagian itu, sistemnya seperti apa gitu ya. Ya alhamdulillahnya penggantinya itu eh, bukan orang luar ya, tapi orang orang dari dalam sehingga tidak terlalu lama. Tapi dokumentasi ini penting gitu ya untuk menyelaraskan pemahaman tadi bahwa oh aplikasi ini menggunakan bahasa Python misalnya, menggunakan Swift misalnya, menggunakan PHP misalnya, kayak gitu ya. Kemudian versi berapa? Karena ini penting nih teman-teman. Versi berapa dalam sebuah bahasa pemrograman itu penting. Itu pun harus tercatat di dalam dokumentasi teknis. Kenapa sampai sepenting itu? Mungkin kalau kita yang terbiasa pembuatan aplikasi hanya menggunakan satu server, gitu ya. Mungkin hal-hal yang seperti ini lu nggak terlalu kelihatan. Tapi ketika kita bicaranya skala proyeknya besar, punya server banyak, gitu ya, maka mengetahui informasi bahwa sistem ini, environment dalam sebuah project ini menggunakan misalnya Python-nya versi 3 gitu ya, MySQL-nya versi 10 misalnya gitu ya. Terus kemudian menggunakan sistem operasi Linux-nya misalnya Ubuntu 22 misalnya gitu ya. Dan seterusnya menggunakan Nginx dengan cache layer misalnya gitu ya. Nah, informasi-informasi ini ada di dalam dokumentasi teknis. Sehingga ini bisa menjadi acuan. Kadang orang kan nggak bisa selalu mengingat ya, apa saja yang ada di dalam sebuah server atau dalam aplikasi itu. Orang nggak semuanya eh, ingat. Makanya harus dicatat. Ya. Makanya di dalam dokumentasi teknis itu, dia ada dokumentasi kodenya. Ya, walaupun kodenya nggak kode secara full gitu ya, seperti halnya nanti apa namanya penulisan teman-teman gitu ya. Kalau misalnya aplikasi, kalau dulu saya mengalami sebuah penulisan aplikasi setengah setengah bukunya itu isinya kode semua. Nah itu nggak seperti itu. Jadi jadi kode-kode yang penting dimasukkan gitu ya. Kemudian konfigurasi sistemnya dokumentasi dimasukkan sama environment sistemnya kayak gimana tadi saya bilang versi berapa, kemudian sistemnya kayak apa berjalan di di sistem operasi apa seperti itu. Jadi teman-teman terkait dokumentasi teknis ini ya kalau bicaranya tentang untuk skala proyek kecil memang ada potensi diabaikan. Tapi kalau dari hal yang kecil aja tidak didokumentasikan, maka kita tidak akan pernah mungkin berbicara tentang yang besar. Ya, jadi kita harus mulai dari yang kecil terlebih dahulu sehingga terbiasa ketika masuk ke dalam proyek yang besar, gitu ya, sudah terbiasa untuk mendokumentasikan teknis ini. Seperti itu. Ini dokumentasi teknis kalau di kami menjadi operasional, ya. Karena memang apa? Karena perubahan yang sangat sering, ya. Ya, 2 bulan sekali itu pasti selalu kami update tuh dalam dokumentasi teknis. Karena saking seringnya perubahan-perubahan eh, atau penambahan-penambahan fitur dalam sebuah aplikasi. Teman-teman mungkin membayangkan kalau bicara tentang Detikcom itu, ya mungkin membicarakannya tentang hanya media detik.com-nya saja gitu ya.
Padahal di dalamnya itu anggaplah eh, kita bicara satu media saja. Jadi bicara tentang satu front end-nya, yaitu detik.com-nya. Kita akan berbicara tentang content management system-nya atau CMSN-nya. Ya, CMS-nya di balik layar itu. Di dalam CMS-nya itu pun juga ada banyak fitur sekali gitu ya. Eh, Bahkan saat ini kita menggunakan salah satunya adalah machine learning ya untuk mensupport AI gitu ya. Eh, Lalu di sana ada sistem layer ya, apa nama, ada API ya, ada API. Nanti dalam API itu ada layer-layernya sendiri gitu ya. Ada kapan menggunakan layer cache, kapan menggunakan database, kapan menggunakan ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bicara tentang satu project saja gitu, minimal ada 3 sistem ya, minimal tuh, minimal ada 3 sistem. Kemudian belum nanti infrastrukturnya. Titicom itu kurang lebih ada 20 atau 30-an server gitu ya untuk untuk beroperasinya. Nah, dalam mengurus itu kan cara berpikirnya tidak berpikir tentang hal yang kecil. Berpikirnya mungkin proyeknya ke satu, tapi sebenarnya itu ada skala proyek yang besar. Nah, seperti itu. Jadi ini terkait dokumentasi teknis. Jadi teman-teman harus eh, memahami terkait dokumentasi teknis. Kemudian saya masuk ke dalam eh, yang how to. Ya. How to ini sebenarnya apa namanya, user guide ya. Jadi kalau kita membuat sebuah project itu, sebuah aplikasi atau sebuah sistem itu, maka jangan pernah meninggalkan untuk membuat how to. Ya. Kenapa? Karena klien kita itu awam. Klien kita itu untuk pertama kali pasti akan banyak nanya. Ini cara gunain ini gimana? Ini cara gunain itu gimana gitu ya. Maka kita harus membuat sebuah dokumentasi user guide agar user bisa memahami cara kerja dan fungsi dalam sistem tersebut gitu ya. Walaupun di awal kalinya sistem itu running kita mengajarkan secara apa langsung, tapi untuk mengurangi semacam banyak tanya misalnya gitu ya, mengurangi apa pertanyaan-pertanyaan yang memang berulang gitu ya, maka ini perlu dibangun sehingga memudahkan mereka ketika mereka ada trouble dalam menggunakan aplikasinya. Nah, ini penting, user guide ya. Dan ini juga selalu update nih. Kalau fiturnya nambah, maka how to itu nambah. Seperti itu. Maaf, saya izin minum dulu. Baik, ini baru 4 dokumentasi. Ya, apakah empat-empat ini dikerjakan di tim saya semua, gitu ya? Pertanyaannya tadi, jawabannya adalah tidak semua. Ada bagian yang memang dikerjakan oleh seorang product manager, ada yang dikerjakan oleh tim kami di IT. Ya, jadi di sepanjang eh, dokumen ini, 4 yang tadi saya ceritakan tadi, yang saya sampaikan tadi, 3-nya itu ada di produk. Requirement, design, di how to, gitu ya, itu ada di produk. Di saya di bagian technical. Technical ini pun juga secara pekerja ya, ini unik. Karena kami harus berhadapan dengan developer. Berhadapan dengan developer yang pekerjaan mereka eh, dengan mesin, ya. Mereka kan bekerja dengan mesin, dengan laptopnya, ya. Interaksi manusianya minim, ya. Saya bilang seperti itu memang minim, eh, ya hanya sekitarnya saja, gitu ya. Maka ini eh,
punya keunikan ketika kita melakukan dokumentasi. Ya. Pertama adalah waktu. Waktunya developer itu kan sangat-sangat padat. Apalagi di tempat kami yang memang eh, terkadang Sabtu Minggu pun juga kami harus standby. Kayak gitu ya. Sehingga nyari waktunya susah. Maka kita akan perlu nanti semacam kesepakatan kapan dokumentasi teknis ini dikerjakan. Nanti di bagian akhir saya akan menyampaikan best practice-nya dalam apa sebenarnya bukan best practice ya, tapi lebih ke arah siklus kami dalam membuat dokumentasi. Dan ini harus disepakati sehingga ketika kami datang untuk meminta data, gitu ya, maka mereka sudah paham. Kayak gitu. Baik, kita masuk ke dalam dokumentasi testing. Nah, testing ini pun juga di tempat kami, di tempat saya gitu ya. Jadi walaupun nggak semua testing, karena nanti di testing di sini ada testing yang sifatnya performance, itu ada di bagian infra, ada testing yang sifatnya fungsi ada di kami, ada testing keamanan sama ada di tempatnya infra. Eh, Maksudnya di divisi infra gitu ya. Jadi sistem testing itu penting tuh dokumentasinya. Di awalnya apa? Diawali dengan apa? Diawali dengan dokumentasi requirement dan desain ini. Itu ya. Seringkali kami menghadapi persoalan ketika requirement itu tidak lengkap. Ya, requirement itu apa namanya ala kadarnya misalnya, gitu ya. Maka kita pun harus mengoprek lebih lebih dalam lagi, gitu ya, terkait testing atau UAT terhadap aplikasi tersebut. Ya. Misalnya, eh, apa, setelah kita melakukan klik tombol misalnya gitu ya, login, maka kalau salah dia akan mengeluarkan semacam alert ya. Dan jika benar dia akan masuk ke dalam halaman berhasil. Nah, misalnya contoh aja, ini bagian kecil gitu ya. Di bagian alert ini tidak ada misalnya dalam dokumentasi desain. Wah, kok eh, di desain ada alert, di desain nggak ada alert, tapi kok di dalam aplikasinya ketika di jalan ada alert gitu. Nah ini perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang suka bingung. Kita mau referensi ini yang mana gitu ya. Sehingga kita perlu mengkonfirmasi mana yang tepat gitu ya. Bukan mana yang tepat sih. Lebih tepatnya gini. Mana yang memang keluarnya itu outputnya itu sudah sesuai harapan. Apakah memang butuh alert? Kalaupun butuh alert, kalimat alert yang tepat kayak gimana yang keluar? Dan itu kami harus uji sebagai apa sebagai fungsi yang benar gitu ya. Karena kalau kalimat yang keluar itu tidak sesuai dengan desain, tidak sesuai dengan requirement, maka kami akan menganggap itu salah. Kayak gitu. Itu pengujian testing. Ya, makanya testing itu kadang-kadang disebeli oleh developer. Jadi mungkin teman-teman itu suka melihat meme gitu ya antara tester sama developer suka ribut gitu ya. Kata developer, wah kemarin kayaknya nggak-develop nggak keluar ini deh, tapi pas testing ada gitu ya. Nah itulah. Tapi memang harus seperti itu. Jadi testing itu ya bahkan butuh yang namanya cara berpikir out of the box gitu ya. Cara berpikir orang yang tidak normal gitu ya. Biasanya memang para tester itu rata-rata perempuan. Rata-rata ya, rata-rata. Karena suka suka cara berpikirnya sesuatu hal yang kadang-kadang developer juga nggak kepikiran. Ya, developer juga banyak kan orang laki ya, gitu. Ya, ya.
titik temu lah, dokumentasi testing ini titik temu lah, gitu ya. Nanti ada reportnya, gitu ya. Nah, ini dokumentasi testing, gitu ya. Kemudian berikutnya ada dokumentasi maintenance. Maintenance ini sebenarnya kalau di kami itu lebih ke arah ke dalam isu production, ya. Apa saja yang terjadi di dalam production tersebut. Itu kami catat, kami bikin log gitu ya. Kami masukkan ke dalam sebuah sistem, kemudian dianalisa masalahnya apa, terus kemudian solusinya apa. Nah, ini menjadi pembelajaran nanti buat semua stakeholder, baik developer, infra, ataupun produk, kayak gitu. Jadi dia penting dokumentasi untuk mencatat semua hal yang ada di dalam uh, isu yang ada dalam production. Nah, dokumentasi maintenance. Lalu yang kemudian yang terakhir, ini dokumentasi proses. Sebenarnya dokumentasi proses ini dia sudah ada alat bakunya dulu, yaitu namanya SOP. Jadi SOP dalam sebuah development itu sudah disepakati, ya. Kemudian dalam prosesnya perlu ada yang namanya kontrol, ya, memastikan nih bahwa SOP dalam development itu konsisten, ya. Jadi yang namanya testing nggak boleh dilewatin, itu kepakeman yang harus dijaga. Nggak ada testing, ya nggak boleh naik, gitu. Itu contoh misalnya, ya. Terus kemudian eh, dites apa namanya dilakukan review terlebih dahulu oleh eh, tim senior developernya atau eh, eh, supervisornya, gitu ya, mengecek apakah ada skrip-skrip yang terlalu boros misalnya, gitu. Nah, ini memastikan bahwa eh, konsisten dalam menggunakan atau menjalani SOP dalam development. Oke, itu bicara tentang tipe dokumentasi yang saya coba rangkum dalam aktivitas yang ada di detik.com. Kemudian, bagaimana kita perlu menjaga sebuah konsistensi dokumentasi, gitu ya. Jadi, ketika saya diminta untuk menahkodai divisi project management ini, gitu ya, maka saya mencoba untuk merapihkan semacam format penulisan, ya. Saya harus menyusun kembali format penulisan dokumen, ya. Poin-poin yang harus diambil apa saja, harus disusun, harus distandarisasi penulisannya. Bahkan saya seperti semacam seorang dosen kalau lagi mereview dokumentasi, ya. Kalimat ini nggak cocok nih misalnya. Harus dicari kalimat yang mudah untuk bisa dipahami, gitu ya. Ada kalimat-kalimat technical yang hanya bisa dipahami oleh developer doang. Saya bilang jangan pakai bahasa mesin kalau kalau membuat sebuah dokumentasi. Maka kita perlu membuat sebuah bahasa yang lebih manusia, gitu ya. Karena nanti yang baca dokumentasi ini nggak cuma seorang developer, tapi di situ ada seorang apa namanya infra, gitu ya, technical infra, kemudian orang luar kalau memang itu dibutuhkan, seperti itu. Maka saya seringkali mereview dokumentasi-dokumentasi itu ya mirip kalau dosen melakukan mereview penulisan mahasiswanya, gitu ya. Saya coret-coret, saya ganti ini kalimatnya ini nggak boleh di misalnya eh, pakai huruf singkat, gitu ya. Ini harus pakai kalimat baku seperti itu. Jadi standarisasi penulisan. Kemudian juga standarisasi apa eh, notasi ya, bukan notasi ya, tapi diagramnya. Jadi saya sampai harus bilang coba dipelajari kembali eh, apa namanya
simbol-simbol diagram yang memang sesuai. Karena memang simbol diagram itu biasanya jadi bahasa universal untuk memahami ya, gitu ya. Mana sebuah proses, mana sebuah decision, mana sebuah dokumen gitu ya. Nah, ini harus dipelajari lebih dalam oleh seorang technical writer. Ya, ini cukup lama untuk saya apa namanya membuat perubahan-perubahan ini karena akhirnya karena memang sudah terbiasa cukup lama dengan gaya yang sebelumnya. Oke, saya lanjut. Kemudian ada versi kontrol. Jadi teman-teman semua, dokumentasi itu nggak sekali bikin habis itu plek udah selesai, nggak. Ya, dokumentasi itu dia ada perubahan-perubahan. Dia akan selalu ada penambahan-penambahan, ada update. Maka butuh semacam control version terhadap dokumentasi itu, gitu ya. Kalau di kode, di coding atau di code, gitu ya, biasanya kita bisa menggunakan macam tool seperti Git, ya. Sama juga sebenarnya dokumentasi juga bisa pakai Git, ya. Uh, ya mungkin teman-teman developer sudah terbiasa menggunakan Git gitu ya. Atau yang lebih manualnya lagi, penamaan file berdasarkan versinya. Ya misalnya ya kalau teman-teman mungkin pernah membuat sebuah penulisan atau nanti akan membuat sebuah penulisan gitu ya, revisi 001, revisi 002, revisi 003 dan seterusnya gitu ya. Ya. Saya pun menerapkan penamaan file berdasarkan versinya gitu ya. Walaupun di kami saya sudah membuat sebuah semacam library dokumentasi gitu ya, sehingga alat kontrolnya ada di library-nya. Jadi kita punya semacam pustaka dokumen, gitu ya. Alat kontrol versioning ada di situ. Ya. Memang nanti yang apa namanya yang menjadi penentu versioningnya ada di tim technical writer karena mereka yang lebih tahu uh, ini versi berapa. Kemudian ada komunikasi dengan tim lain. Ini untuk menjaga sebuah konsistensi dokumentasi. Ini penting untuk berkomunikasi dengan tim lain dengan harapan apa? Untuk memastikan dokumentasi itu selalu up to date. Ya. Kadang-kala teman-teman semua ini menjadi hambatan dalam tidak update-nya sebuah dokumentasi di dalam sebuah perusahaan. Kenapa? Karena tidak adanya komunikasi. Ya. Makanya kalau di tim saya itu paling lambat itu 3 bulan sekali dia harus menjemput bola ke departemen yang ada. Project A ini udah 3 bulan nih nggak update. Eh, ada updatean lagi nggak sekarang gitu ya. Project B udah lama nih nggak update. Ada updatean lagi nggak sekarang? Terus seperti itu. Itu harus dilakukan. Karena kalau nggak ada kebuntuan nanti atau ada stuck dokumen yang akan dikerjakan. Gitu. Maka ini harus berjalan terus, ya komunikasi dengan tim lain untuk memastikan dokumentasi selalu